Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di Arsy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau Salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matlah itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3, itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun nggak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun nggak turun, bisa ditanya lagi, loh kalau dengar dari Arsy ngapain turun, Pak? Terus kalau Allah di Arsy, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas Arsy, apakah Tuhan itu lebih besar daripada Arsy atau lebih kecil daripada Arsy? Lah ini problem lagi. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya mereka memakai logika menolak daripada sifat-sifat Allah dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, tentunya logika itu sangat mudah sekali untuk dibantah. Iya, yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah Rabbul Alamin laisa kamitsli syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan serupa dengan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dimintai berdoa kepadanya, ya, 1 miliar manusia di muka bumi ini berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda. Apakah Allah Subhanahu wa taala terlelahkan? Apakah Allah Subhanahu wa taala tersibukkan antara satu doa dengan doa yang lainnya? Allah tidak akan pernah terlelahkan karena itu merupakan sifat kurang bagi Allah. Ya, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memiliki sifat yang sempurna. Dan apakah Allah Subhanahu wa taala tersibukkan antara satu doa dengan doa yang lainnya? Naam, Allah tidak tersibukkan sama sekali. Allah mampu untuk mengetahui apapun yang mereka minta kepada Allah, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Allah tidak tersibukkan, semuanya diketahui oleh Allah. Dan kalau seandainya Allah ingin mengabulkan seluruh apa yang mereka minta, maka tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Tetapi ketika kita berbicara dengan sifat manusia, ketika ada 200 orang yang berbicara kepada saya misalnya, atau kepada antum yang hadir di sini, dalam waktu yang bersamaan, antum bisa nggak paham? Antum bisa paham atau tidak? Antum tidak akan bisa paham, antum pusing, antum bingung. Nah, begitu juga ketika manusia itu turun dari sebuah tempat, tempat itu akan lebih membesar daripada ketika dia turun. Paham di sini? Ya, ada sesuatu keterbatasan, ada sesuatu kekurangan ketika manusia itu disifati dengan sifat turun. Ya, kalau dia turun dari rumah A, nggak mungkin dia turun dari rumah B. Ketika dia turun dari rumah C, nggak mungkin dia turun lagi di rumah D dalam waktu yang bersamaan. Itu sifatnya makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dan serupa sedikit pun dengan makhluknya. Ini satu hal. Hal yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis qudsi bahwasannya Allah membagi di antara hambanya dengan dirinya salat dalam 2 bagian. Maksudnya dalam membaca surah Al-Fatihah. Ketika seorang hamba mengatakan, kata Allah, idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, ketika hambaku mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika dalam satu masjid ada orang sholat 1000 orang, taib. Nah, apakah dalam waktu bersamaan mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin? Yang satunya masih di alhamdulillahirabbil alamin, yang satunya sudah ihdinas siratal mustaqim, yang satunya masih bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami? Nah, yang satunya ketika akan dekat ruku, masuk masbuk, dia baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam satu masjid saja, dalam satu waktu, gimana kira-kira Allah mau menjawab? Ya, kalau kita kembali kepada sifat manusia memang bingung. Nggak mungkin, ini sudah, wah jawab sana, oh jawab sini. Bingung kita. Itu sifat kita, sifat kurang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah qadir, Allah mampu. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bisa difahami? Ini kita cerita masih di satu masjid. Belum lagi nanti ya di masjid yang kedua. Belum lagi kita cerita antara waktu sholat zuhur di Jakarta dengan di Aceh itu berbeda. Begitu juga sholat zuhur di Jepang dengan Indonesia lebih berbeda lagi. Begitu juga salat zuhur di Indonesia dengan di Amerika lebih beda lagi. Berarti nanti jawab-jawab terus nanti Allah. Seperti dia katakan turun-turun terus. Apa yang dikatakan dengan hadis Nabi SAW?
Makanya ente jangan berlogikakan sifat Allah dengan logika manusia. Bingung nanti kita. Ya, nanti Allah akan jawab-jawab terus. Ya, kalau Allah mau jawab-jawab terus, itu kehendaknya Allah. Fa'alu lima yurid, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tapi kalian yang ditanya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mampu di atas segalanya. Tidak terbatas sesuatu apapun dari kudrahnya Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Logika ketiga. Kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Tapi perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika itu berapa jam? Ya, yang saya tahu katanya 24 jam. Jadi Indonesia lebih dahulu 1 hari. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman di sini lebih paham. Jadi kalau kita di sini hari Jumat, di Amerika masih hari Kamis. Ya, berarti nanti kiamatnya digilir nanti ya. Ya, di Indonesia dulu kiamat, nah Amerika belum kiamat. Ya, atau di Indonesia paginya kiamat, ya Jepang duluan kiamat karena Jepang lebih duluan matahari, lebih duluan masuk hari Jumat. Gimana coba mereka bayangkan yang seperti ini? Sementara Allah mengkhabarkan ketika terjadi kiamat digulung langit bumi itu langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung itu bagaikan anak yang berterbangan, gunung yang besar bagaikan anak yang berterbangan, hancur lebur. Ya, itu terjadi di hari kiamat, terjadi di hari Jumat. Ya, nah silakan ente pakai logika ente. Ya, berarti nanti di Indonesia dulu kiamat, orang Amerika mungkin bisa sembunyi-sembunyi dulu, lari-lari dulu. Ya, cari tempat persembunyian. Wah, sudah kiamat nih, buat apa kek? Buat pesawat alien bisa terbang-terbang. Nanti bumi datang mau diadu, bisa terbang ke sana kemari. Ya, ini logika-logika manusia. Itulah yang disebutkan di awal tadi. Ya, dia memakai akal-akal lemahnya untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab.